Halo, assalamualaikum sahabat-sahabat Komoba. Oke, ketemu lagi sama Kak Umi di kelas eksplorasi ilmu Saba. Ingat konsep matematika. Apa kabarnya nih? Bentar lagi menjelang buka puasa ya. Oke, nah kemarin kita sudah membahas mengenai konsep bangun datar ya. Nah hari ini Kak Umi ada math hacknya lagi nih ya, math hacknya lagi tetap masih di konsep bangun datar, tapi math hack untuk mengetahui konsep keliling bangun datar. Nah nih ya, ini adalah soal yang pokok bahasan matematika yang sering dibikin pusing karena harus menghafal rumus. Padahal nggak perlu adik-adik ya, nggak perlu menghafal rumus apalagi kalau konsep keliling. Nah hacking keliling, keliling ya kita kan udah tahu ya bahwa geometri ini terdiri dari apa aja. Ada satu dimensi itu pergarisan ya, garis. Kemudian ada dua dimensi itu terdiri dari bangun datar ya yang memiliki panjang dan lebar ya, dan ada tiga dimensi ini nanti kita akan belajar tentang bangun ruang, dimana di sini ada yang namanya volume gitu ya. Oke, nah di dalam dua dimensi pertama kan kita kemarin menghafal tentang rumus-rumusnya ya, konsep-konsepnya, ciri khasnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai permasalahan mencari keliling ya, mencari keliling. Jadi ini adalah cara tercepat menguasai 8 bentuk ya bangun datar tanpa menghafal rumus. Oke, kita mulai ya. Nah, keliling itu kan ini ya adik-adik yang Kak Umi coret ini ya, ada 4 kali sisi gitu ya, 2 kali panjang tambah lebar, pi kali diameter. Bukan seperti ininya yang justru adik-adik kuasai ya, tapi ingat konsepnya bahwa otak kita itu tidak didesain untuk menghafal deretan huruf acak ya. Semua rumus rumit ini sebenarnya menyembunyikan rahasia sederhana yang sama, yaitu keliling adalah jumlah semua garis atau sisi yang ada di bidang terluarnya gitu ya, konsepnya seperti itu. Jadi keliling itu bukan rumus ya adik-adik, tapi ibaratnya adalah perjalanan mengukur ya. Nih misal adik-adik punya sedang berjalan atau latihan berlari di lapangan yang berbentuk segi 6 ya. Startnya di sini adik-adik mulai mengelilingi lapangan ini ya, dimana adik-adik mengelilingi ini 3 putaran misalnya ya, 3 putaran. Nah, satu putarannya kita tahu ini misalnya panjangnya adalah 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter. Berarti satu putaran adik-adik mengelilingi sampai finish itu berapa meter satu putaran aja. Berarti di sini kan 10-nya ada 6 ya. Ada 6. Berarti 6 kali 10, 60 meter. Ini satu putaran. Kalau 3 putaran ya tinggal dikali 3, 60-nya ada 3 ya. Kalau adik-adik SD ya, 60-nya ada 3, berarti 3 kali 60 gitu ya. Jadi keliling itu berjalan di tepi, tidak berhenti sampai ke finish titik awal itu ya. Nah, lupakan dulu nih rumus-rumus. Sekarang di sini Kak Umi akan mengelompokkan cara adik-adik menguasai konsep keliling di masing-masing bidang datar. Yang pertama adalah kelompok bidang datar yang memiliki sisi sama. Ya, yang biru ini ya.
sisi sama. Sisi sama ini berarti apa? Ini persegi ya, persegi dan belah ketupat. Nah, kita kelompokkan lagi. Segi 4 yang memiliki sisi yang sama panjang. Berarti kan ada 2 jenis ya. Nah, kemudian ada kelompok orange nih. Kelompok orange ini adalah bidang datar yang kelilingnya memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Ada apa ini? Persegi panjang, jajar genjang, dan layang ya. Ini sama ya, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Kemudian, nah, ini ada keliling yang tanpa aturan. Di gambarnya sih kayak nggak beraturan ya, padahal ini adalah kelompok segitiga atau trapesium. Ya, trapesium ini dan segitiga ini kenapa tanpa aturan? Karena bentuk segitiga juga macam-macam ya. Ada segitiga sembarang, sama sisi, sama kaki. Trapesium juga ada trapesium sembarang, trapesium siku-siku, ada trapesium sama kaki. Dan ada kelompok keliling yang eksklusif ya, yaitu lingkaran. Nah, silakan nih. Minggu kemarin kan kita hari kemarin kan kita bicara mengenai bagaimana kita bisa menceritakan dengan bahasa kita untuk konsep matematika. Jadi kalau mau ujian, yang harus adik-adik sayangi dan pahami adalah otak diri sendiri ya. Bikin sesimpel mungkin di mana otak kita bisa masuk konsepnya gitu ya. Oke, ini sampai di sini dulu ya. Kalau ini adalah pengelompokan bangun datar untuk konsep keliling. Next. Nah, sekarang kita ke level 1 ya. Ini kelompok 1 ini disebut keluarga yang sisinya sama ya. Keluarga yang sisinya sama. Oke, kita lihat keluarga yang sisinya sama tuh apa aja nih? Persegi dan belah ketupat. Nah, sebelum adik-adik lihat rumus keliling yang 4 kali sisi ini, kita pahami aja dulu ya, bahwa keliling itu adalah jumlah dari sisi-sisinya. Berarti karena persegi dan belah ketupat sisinya sama, jumlahnya, panjangnya gitu ya, maka berlakulah rumus kelilingnya itu gimana? Misal, kalau sisinya itu kita namain sisi S ya, berarti rumus kelilingnya adalah S tambah S tambah S tambah S. Nah, jangan dulu belajar aljabar untuk adik-adik SD ya, pahami dulu. Kalau S-nya ada 4, berarti kan penjumlahan berulang ya. Penjumlahan berulang itu adalah perkalian. Ada berapa S-nya? Ada 4, berarti 4 kali S. Nah, disinilah asal muasalnya ketemu rumus keliling 4 kali S ya. Belah ketupat juga sama. Jadi untuk level 1, kelompok atau keluarga yang sisinya sama, maka rumus kelilingnya adalah tinggal jumlahkan aja 4 sisinya, 4 kali S ya. Simpel ya. Jadi nanti ingat konsepnya belah ketupat. Cirinya apa? Sisinya sama. Oke, jumlahkan aja sisinya gitu ya. Contoh misalnya kalau sisinya 12, ya berarti kan 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 ya. Berarti 4 kali 12-nya, berarti 4 kali 12 kelilingnya, berarti 48. Dan satuannya kalau keliling itu enggak pakai pangkat 2 gitu ya, tidak pakai pangkat 2. Nah, ini adik-adik ya, ayah bunda, ibu bapak guru, kakak-kakak, hati-hati menjelaskan konsep ya ke anak SD terutama, karena kalau kita langsung ngasih rumus berarti kita udah ngasih pola berpikir abstrak yang belum bisa dicerna utuh sama anak SD yang rata-rata level berpikirnya masih semi konkret gitu ya. Itulah yang menyebabkan kenapa anak-anak SD itu jadinya bubar jalan gitu ya ketika belajar tentang matematika. Oke, tadi keluarga 1 selesai nih.
Sekarang kita masuk ke keluarga kedua, kelompok kedua, yaitu kelompok yang memiliki dua pasang sisi. Oke. Di sini ada tambahannya. Kenapa harus, tadi udah ya, kenapa harus dikali 4 ya? Kenapa harus dikali 4? Karena misalnya panjang sisi ini kan kita potong ya, jadi seperti ini nih. Panjang sisi ini kita potong seperti ini. Panjang sisi yang ini potong seperti ini, kita bongkar. Panjang sisi ini kita potong seperti ini. Sebetulnya keliling itu adalah panjang garis lurusnya ya. Tadi ya ingat. Nah, ini anak SD kelas 3 yang sudah belajar perkalian harusnya hafal konsepnya ya. Ingat konsep perkalian itu penjumlahan berulang. Sisi tambah sisi tambah sisi, ada 4 sisinya, berarti 4 kali sisi. Gitu ya, kayak 2 kali 3 artinya berapa? Artinya 3-nya ada 2 atau 2-nya ada 3? 2 kali 3 itu artinya 2 kali 3-nya, berarti 3 tambah 3 gitu kan. Ini udah diajarkan ya harusnya di kelas 3 pada saat pengenalan konsep perkalian. Nah, sekarang kita masuk ke level keluarga atau kelompok kedua, yaitu kelompok yang memiliki dua pasang sisi yang sama. Bukan dua pasang sisi sejajar ya, dua pasang sisi yang sama. Kita lihat di sini, persegi panjang punya dua pasang sisi yang sama, sisi atas dan bawah, sisi kiri dan kanan. Ya. Jajar genjang punya dua pasang sisi yang sama, sisi atas dan bawah, sisi kiri dan kanan. Kita bedakan ya, kan kita bedakan tanda seperti ini menandakan bahwa kalau stripnya satu berarti yang atas dan yang bawah ukurannya sama. Layang-layang itu punya dua pasang sisi yang sama juga ya, yaitu, nah tapi layang-layang bukan atas bawah ya. Sisi atas kiri dan atas kanan, dan sisi bawah kiri dan bawah kanan. Ini sejenis adik-adik ayah bunda ya. Ini satu keluarga. Jadi kalau mau pakai simbol gini, ada sisi terpanjang, ada sisi terpendek. Mau pakai simbol yang mana nih? Mau kayak persegi panjang ya. Ada sisi terpanjang berarti P sama P, ada sisi terpendek berarti L sama L ya. Nah, ini nggak bisa dihitung 4 kali sisinya. Kenapa? Karena sisinya beda ukuran ya. Nah, caranya gimana? Ini hacknya ya adik-adik, cukup tinggal jumlahkan aja nih yang sisi ininya, sisi yang merah yang nggak pakai garis putus-putus ya, berarti kan tinggal dijumlahkan panjang tambah lebar dikali 2. Ada 2 ya, panjang tambah lebarnya ada 2. Ini juga sama, mau ini pakai P dan L boleh nggak? Boleh, asal dipahami aja sama adik-adik bahwa lebar di sini bukan tinggi ya, lebar di sini untuk menunjukkan sisi yang paling pendek. Boleh ya, berarti kita jumlahkan aja nih yang pakai merah ya, garis merah ini berarti apa? P tambah L, tapi ada 2 ya, ada 2 sama garis yang putus-putus, jadi 2 kali P tambah L. Jangan ngapalin rumusnya, nanti pusing. Kalau ngapalin rumus 2 kali panjang tambah lebar itu persegi panjang. Jajar genjang 2 kali atas tambah si S, apa itu S gitu kan. Pahami aja dulu ya bahwa keluarga ini, tiga geometri ini memiliki ciri khas, ada 2 pasang sisi, ada 1 pasang sisi yang paling panjang dan ada 1 pasang sisi yang paling pendek. Nah, kalau layang-layang gimana? Ya sama aja ya. Ini juga adik-adik mau pakai L, yang paling pendek jadi L, yang paling panjang jadi P, sama kan nih konsepnya. Konsepnya adalah jumlahkan aja P tambah L baru dikali 2, karena ini kayak bercermin nih, kayak bercermin. Nah, ini level kedua ya, cara menghafal keliling. Ingat, keliling itu adalah jumlah garis batas sisi-sisi dari bidang datar atau bangun datar ya.
Oke, selamat datang nih bunda-bunda, ayah, kakak-kakak, adik-adik ya. Alhamdulillah sambil ngabuburit kita sambil belajar. Nah, kenapa kamu Bang ngadain kegiatan ini ya? Karena memang kita mau menghadapi Idul Fitri ya, adik-adik kayak bunda, tapi di sisi lain adik-adik kita yang kelas akhir itu sebentar lagi akan menghadapi ujian TKA ya. Ada juga yang mau UTBK. Jadi ya kita luangkan waktu ya, dari jam 4 sampai jam 6 itu untuk menemani adik-adik ya, untuk mendalami kembali konsepnya, bukan hanya menghafal rumusnya. Oke, baik, kalau ini dirasa manfaat silahkan di-share ya. Karena kalau Kak Umi belajar matematika itu bukan ngapalin rumus. Sekali lagi ya, Kak Umi nggak pernah ngapalin rumus matematika. Dengan sendirinya kita akan punya rumus sendiri, akan punya pola sendiri ya. Santai ya. Oke, kenapa ini macam-macam teknik itu ya adik-adik ya, bukan hanya teknik jalan tengah. Ini kebetulan Kak Umi sedang sharingkan teknik jalan tengah nih. Teknik jalan tengah tuh gimana? Nah, persegi panjang tuh kan ada yang namanya cermin lah ibaratnya ya. Oke, artinya di sini ada sisi panjang dan ada sisi lebar ya. Nah, pertama adik-adik boleh fokusnya ke panjang tambah lebarnya dulu aja, kayak gini ya. Tapi karena ada sisi yang lainnya juga yang ukurannya sama ya, berarti ini juga sama, panjang tambah lebar. Ada berapa panjang tambah lebarnya? Ada 2 ya. Karena ada 2 maka ketemulah rumus ini, 2 kali panjang tambah lebarnya gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk keluarga sisi bebas. Nah, ini nggak mau ada rumus-rumusnya nih, si 2 anggota keluarga ini pengen bebas ya, yaitu adalah keluarga segitiga dan trapesium. Loh, Kak Umi di sekolah segitiga belajar kok rumusnya A tambah B tambah C. Iya. Sebetulnya tadi ya, keliling itu rumusnya sama konsepnya, sisinya aja dijumlah-jumlahkan gitu ya. Nah, untuk segitiga sembarang dan trapesium tidak ada sisi yang bisa di copy paste ya, karena ukurannya beda-beda. Jadi di sini hacknya adalah tidak ada trik ya. Kembali ke aturan dasar, cukup berjalan dan jumlahkan setiap langkah yang kita lewati. Kalau segitiga, langkah yang kita lewatinya ada 3, berarti sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 ya. Kalau trapesium berarti ada 4 ya, tapi ukurannya beda-beda. Jadi ini bukan keluarga satu yang tadi, yaitu keluarga yang sama sisinya kembar, enggak ya. Adik-adik mau pakai simbol apa ini bebas ya, mau A boleh, mau B boleh, mau C boleh ya. Nah, tapi trapesium itu enggak sama kayak keluarga kedua ini ya, karena trapesium tidak punya 2 pasang sisi sama panjang. Maka di sini bidang datar trapesium dan segitiga ini pengen sendiri aja bikin rumus sendiri ya, jumlahkan aja sisinya. A tambah B tambah C tambah D gitu ya. Nah, kemudian ada level 4 nih, disebutnya level bos ya. Kenapa disebutnya level bos? Karena ini ukurannya nyaris tidak memiliki sudut ya. Jadi bisa dibilang tidak memiliki sudut, saking lembutnya sisinya ya, jadi kita tidak bisa menghitung langkah lurus. Nah, caranya nih, hacknya itu adalah ada kode khusus bernama pi ya. Pi itu 3,14. Nah, kebetulan waktu hari Sabtu kemarin adik-adik hari matematika internasional ya, 14 Maret 14 bulan 3 ini dibilang hari matematika internasional karena dianggap dibalik ya, jadi 3,14 ya, kayak gitu. Nah, oke.
Dari mana keliling diameter ini? Sebetulnya ya, untuk membuktikan rumus lingkaran, adik-adik tuh tinggal menggelindingkan lingkaran ini. Jadi ceritanya ini roda ya. Roda ini titik awalnya di sini nih, titik A-nya. Titik A ini diputar adik-adik, digelindingkan ya, sampai dia berada di posisi sama seperti posisi awal. Lintasannya baru diukur pakai alat ukur panjang, meteran atau penggaris. Nah, ternyata panjang lintasannya itu sama dengan sebuah konstanta 3,14 dikali diameter rodanya. Nah, diameter roda kan kemarin udah tahu ya, diameter itu adalah garis tengah yang melalui titik pusat lingkaran yang membagi dua sama besar. Gitu ya. Maka muncullah rumus pi. Pi itu adalah sebuah konstanta 22/7 atau 3,14. Nah, ini pembacanya bukan 3,14 ya. Bukan 3,14 tapi 3,14. Kenapa? Karena 14 ini bukan, 1 itu bukan puluhan, 4 itu bukan satuan. 1 itu artinya per puluhan, desimal ya. 4 ini artinya per ratusan. Jadi dibacanya 3,14 ya. Oke, kesimpulannya adik-adik. Nah, master sheet. Ada 4 keluarga di bidang datar. Pertama, keluarga kembar yang sisinya sama, berarti persegi dan belah ketupat ya. Persegi dan belah ketupat. Mau lebaran siapa yang masak ketupat nih? Nah, itu kan ketupat tuh bangun datar ya. Pelajari gerak. Ketupat itu pasti sisinya sama. Logikanya adalah copy paste 4 kali sisinya menjadi rumus ujiannya kayak gini ya. Boleh silakan di screenshot kalau slide ini bermanfaat ya. Ada yang kedua adalah keluarga yang memiliki 2 pasang. Nah, 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu persegi panjang, jajar genjang, dan layang-layang. Master sheet-nya adalah jalan setengah kali 2. Jadi panjang tambah lebar, setengah jalan baru dikali 2. Atau sering kita kenal rumusnya kayak gini ya, 2 kali panjang tambah lebar. Tapi adik-adik kalau mau pakai panjang tambah lebar di layang-layang dan di jajar genjang, kita harus sepakat bahwa panjang dan lebar ini bukan ketinggian ya. Panjang dan lebar ini adalah ukuran sisi yang paling panjang dan yang paling pendek gitu. Kenapa enggak panjang dan pendek? Karena kalau disimbolkan P dan P, nggak bisa di dalam aljabar P dan P ya. Gitu ya. Halo, siapa di sini yang sudah mudik? Oke, kemudian ada sisi bebas, dia tidak mau ada rumusnya gitu ya. Kenapa? Karena sisi-sisinya belum tentu sama, yaitu gengnya segitiga dan gengnya trapesium. Logikanya apa? Jalan terus, tambahin semua garisnya ya, jumlah semua sisinya. Kemudian ada sisi melengkung, yaitu lingkaran putar roda sejauh 3,14 kali ya. Sehingga ada rumusnya K sama dengan pi kali diameter atau 2pi kali R. R itu apa adik-adik? Jari ya. Jadi jari-jari itu setengahnya diameter ya. Ini R, kalau diameter itu full, 2 kalinya jari-jari. Oke, udah gini ngapalin keliling. Simple ya. Simpel sekali adik-adik. Jadi kita jangan bikin pusing sendiri ya. Kalau ujian itu hanya kita yang bisa menguasai medan. Bisa menguasai medan tempur ya. Jangan terpengaruh sama rumus-rumus kalau adik-adik
pusing ya. Oke, nah satu aturan untuk semua tadi ya, persegi panjang, jajar genjang, lingkaran. Lupakan hafalan yang membuat kita jadi cuman membuat pusing otak ya. Mulai dari satu titik, telusuri pinggirannya, dan jangan berhenti sampai kembali lagi ke titik awal. Ingat, keliling itu bukan rumus tapi perjalanan ya. Oke, nah sekarang kita eksplorasi yuk ya, eksplorasi konsep keliling. Kak Umi ada pertanyaan dulu nih buat teman-teman semua nih. Kalau Kak Umi punya bentuk seperti ini ya, gabungan ya. Nah, satu gini. Harusnya pakai penggaris ya, maaf. Kita nah, kayak gini ya. Satu seperti ini. Yang kedua seperti ini. Ini panjangnya 3, 4, 3 ya. Ini juga sama 3, 4, 3. Pertanyaannya, ini bangunan 1, kelihatan nggak ya? Ini bangunan 2. Pertanyaannya, mana yang lebih panjang kelilingnya? Mana yang lebih panjang kelilingnya? Bagian 1 atau bagian 2? Silakan. Mana yang lebih panjang kelilingnya nih? Bagian 1 atau bagian 2 ya? Ada yang tahu? Mana yang lebih panjang kelilingnya? Bagian 1 atau bagian 2 ya? Nah, ini PR-nya ya. Ini sering salah konsep nih, ya. Sering ketukar sama konsep luas ya. Kalau yang lebih luas yang mana adik-adik? Yang lebih luas yang nomor 2 ya. Oke, betul. Nah, kalau keliling ternyata sama panjang ya. Sama panjang. Loh, kok bisa sama panjang? Ayo kita lihat ya. Kalau yang nomor 2 dulu, kita jalan dari sini ya, jalan ke bawah. 3 ya, 3 ditambah 4 ditambah 3, naik lagi ke sini ya, ditambah setengah keliling lingkaran gitu ya. Kalau yang atas gimana? 3 ditambah 4 ditambah 3, turun ke bawah tapi tetap berjalan ya, setengah lingkaran. Jadi ukurannya tetap sama panjang ya. Jadi jawabannya apa adik-adik? Nomor 1 sama panjang dengan nomor 2 kelilingnya. Ini sering keluar nih adik-adik, hati-hati ya. Kita jangan sampai salah konsep, mentang-mentang oh ini kayaknya lingkarannya digunting, berarti keliling persegi panjang dikurangi keliling setengah lingkaran. Ini salah ya. Salah, keliru banget ya. Oke, itu konsep keliling. Adik-adik yang pengen tahu video detailnya, Kak Umi ada videonya di kelas fundamental khusus untuk membahas keliling, dan juga ada latihan soalnya ya. Pastikan adik-adik internal menonton, membuat resumenya, dan mengerjakan soal tantangannya ya, sambil ngabuburit atau sambil luangkan aja waktu sejam di antara adik-adik sholat, istirahat ya, di akhir-akhir Ramadan ini ya. Karena sama aja adik-adik ya, kita manfaatkan waktu kita untuk tetap otak kita sehat ya, belajar tidak jadi beku. Kenapa? Ya udah lebaran, beberapa minggu lagi untuk SD udah ujian TKA, untuk SMP seminggu lagi, nggak kerasa ya. Jadi kalau istilah Sundanya wayahna itu apa ya? Ya sabar dulu lah ya, karena posisinya sekarang sedang mau ujian ya.
Jadi liburannya sedikit ditunda dulu untuk kebablasan ya, tetap harus ada pengendali agar kita tidak lupa ya pelajaran. Oke deh adik-adik, itu aja dulu pertemuan sekarang dari Kakak Umi ya. Tadi kita sudah membahas hack mengenai keliling ya, bahwa keliling itu punya berapa saudara? Punya 4 gengs ya. Geng yang pertama adalah geng sisi kembar, geng yang kedua adalah geng punya 2 pasang sisi yang sama panjang, dan geng yang ketiga geng nggak mau diatur, nggak mau ada rumusnya, dan geng yang keempat adalah geng yang eksklusif, yaitu lingkaran. Baik deh, dari Kakak Umi sampai sini dulu ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi di Ingat Konsep Matematika di TikTok Eksplorasi Ilmu Sabak. Terima kasih yang sudah menyimak, adik-adik, kakak-kakak, ayah bunda semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.